Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Yahya Muimin, pasti 4 RKKB, N IT 0820111107. Sini saya akan menjelaskan sistem kontrol penerangan menggunakan Arduino Uno pada Universitas Ihsan Gorontalo. Di sini saya akan menerangkannya secara singkat. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tanpa sadari, kita harus terus bertemu dengan suatu perangkat atau peralatan yang kerjanya terkendali secara otomatis, baik terkendali sebagai dan maupun seluruhnya, yaitu untuk mengatasi kesalahan manusia dalam mengatur penerangan yang ada di Universitas Ihsan Gorontalo, seperti lupa mematikan lampu sehingga kurang efisien dalam penggunaan daya listrik yang dapat menyebabkan bertambahnya beban di Universitas Ihsan Gorontalo tersebut. Di sini saya akan menjelaskan ke intinya langsung. Metode. Definisi simulasi. Simulasi adalah proses implementasi model menjadi program komputer, software atau rangkaian elektronik, dan mengeksekusi software tersebut sedemikian rupa sehingga perilakunya menirukan atau menyerupai sistem nyata realistis. Jadi simulasi adalah proses merancang model dari suatu sistem sebenarnya, mengadakan percobaan terhadap model tersebut. Berdasarkan perangkat keras yang digunakan, maka ada 3 jenis simulasi, yaitu simulasi analog, simulasi digital, dan simulasi hibrid. Dan selanjutnya akan saya terangkan konsep dasar kontrol menurut Erino Viardi. Suatu sistem kontrol otomatis dalam suatu proses kerja berfungsi mengendalikan proses tanpa adanya campur tangan manusia atau secara otomatis. Selanjutnya, ini bagian-bagian papan mikrokontroler Arduino. Subtaji menjelaskan pada papan Arduino Uno terdapat bagian-bagian antara lain ialah seperti pada gambar berikut. Yang nomor 1, pin input atau output digital diberi label 0 sampai 13. Secara umum pin I atau 0 ini adalah pin digital, yakni pin yang bekerja pada level tegangan digital 0 volt sampai 5 volt, baik untuk input ataupun output. Yang kedua, pin input analog diberi label A0 sampai A5. Pin tersebut dapat menerima input tegangan analog antara 0 volt sampai 5 volt. Tegangan ini akan direpresentasikan sebagai bilangan 0 plus 1023 dalam program. Yang ketiga, pin untuk sumber tegangan. Kelompok pin ini merupakan kumpulan pin yang berhubungan dengan sumber tenaga, misalnya output 5 volt, output 3,3 volt, GND 2 pin, dan VREF atau tegangan referensi untuk pembacaan ADC internal. Yang keempat, IC Mega 328. Seperti yang telah dijelaskan, IC ini bertindak sebagai pusat kendali pemrosesan data. Yang kelima, IC Atmega 16U. IC ini diprogram untuk menangani komunikasi data dengan PC melalui port USB. Jack USB merupakan soket USB TB sebagai penghubung data serial dengan PC. Yang selanjutnya, nomor 7, jack power.
merupakan soket untuk catur daya eksternal antara 9 volt sampai 12 volt DC. Yang ke-8, port ICSP Circuit Serial Programming. Port ini digunakan untuk program Arduino tanpa bootloader. Yang 9, tombol reset digunakan untuk mereset papan microcontroller Arduino untuk memulai program dari awal. 3, hasil dan pembahasan konfigurasi pin Arduino Satachi memberikan gambaran bahwa terdapat konfigurasi pin papan microcontroller Arduino Uno seperti gambar berikut. Jadi sebenarnya Arduino adalah minimum sistem dari microcontroller Atmega 328 yang dibuat sedemikian rupa dan sederhana hingga memudahkan dalam memprogram dan mengimplementasikannya, khususnya memudahkan penulis dalam penelitiannya. 3.2 Pengujian whitebox. Whitebox based testing adalah metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk mendapatkan test case. Pengujian ini dilakukan dengan membuat uji coba kasus yang benar dan kasus yang salah dan mengamati reaksi perangkat lunak yang dibuat apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dengan kata lain, pengujian ini berbeda dari pengujian dengan metode whitebox, di mana pengujian ini diharapkan mampu mengungkapkan kelas kesalahan yang lebih luas. Pengujian dengan metode ini lebih difokuskan untuk menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, diantaranya A. Fungsi yang tidak benar atau hilang, yang B. Salah interface, 7. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, D. Kesalahan kinerja, E. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. Yang dapat dilihat pada gambar 3.2 flowchart pengujian whitebox. Selanjutnya, form convert setup. Form ini digunakan untuk mengatur atau mengkonfigurasi serial port yang digunakan untuk mengirim dan menerima data serial antara Arduino Uno dan komputer, seperti gambar 3.3. Yang kedua, form control. Setelah pengaturan serial selesai, maka akan mengambil form control. Form control merupakan form yang berfungsi sebagai monitor keadaan lampu pada setiap ruang kelas, seperti gambar berikut. Dan yang ketiga, form login. Setelah memasukkan password dari sistem, pada form login ini hanya diberi hak akses dan bersifat single user. Password atau kata sandi secara default adalah admin dan dapat diubah dengan menekan tombol ganti password. Yang keempat, form ganti password. Form ini berfungsi untuk mengganti password dari sistem. Form ini akan meminta password yang lama, kemudian password yang baru. Apabila password yang lama sesuai, maka password yang baru akan disimpan ke database. Selanjutnya, form jadwal. Form ini terdapat sebuah list box yang berisi nama-nama yang dapat dipilih dengan sesuai dengan hari yang akan ditampilkan atau diedit jadwalnya. Form input data libur. Untuk memasukkan data libur ke dalam sistem, jika sistem menemukan sebuah tanggal dalam database, maka akan dibandingkan dengan tanggal sistem komputer. Jika cocok, maka semua lampu akan dimatikan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penilaian menggunakan Universitas Isabella yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa 1. Dalam sistem kontrol ini dihasilkan dapat mengatasi masalah untuk menghentikan saklar sehingga lebih efisien dan menggunakan listrik. Yang kedua, sistem ini dapat memberikan keamanan karena sistem ini dapat secara langsung kontak dengan manusia melalui sistem kontrol penerangan ruangan ini. 3. Semua sistem